labnya di mana ya? Maaf Sus. Iya Kak. Saya mau nanya lab di mana ya? Ini Bu ada di sebelah sana. Ibu lurus aja, nanti ke kanan. Labnya ada di belakang farmasi Bu. Oh gitu, makasih ya Sus. Bu maaf sebelumnya, Ibu harus ngambil nomor antrian dulu di depan. Oh gitu, iya. Makasih ya Sus. Iya Bu, sama-sama. Bentar ya sayang, lagi nyampe kok. Pangeran, aku jalan aja ya, nggak usah digendong kayak gini, aku nggak apa-apa kok. Udah deh sayang, seperjalanan kamu tuh kesakitan, nahan sakit. Biar aku gendong aja ya. Nggak apa-apa aku. Udah, nggak apa-apa, nggak usah malu. Sus, suster. Sus, tolong sus, kursi roda. Oh iya Pak, silakan. Sini sayang. Aduh, aduh, aduh. Sus, IG-nya di mana ya? Di sebelah sana Pak. Nah, makasih ya. Pangeran, aku jalan aja ya. Nggak usah naik kursi roda kayak gini, jadi kayak orang sakit beneran. Sayang, udah ya. Kamu duduk manis aja di sana, aku bawa ke IGD. Oke? Maaf, saya mau daftar di mana ya? Boleh di sebelah sana Ibu? Sebelah situ ya? Iya. Sekali lagi saya minta maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa. Mari. Nih Mel, yang lu minta kemarin udah gue siapin berkas-berkasnya sesuai dengan tanggal dan bulannya. Biar lebih gampang. Oke, bentar ya, coba gue cek-cekin dulu. Cek aja dulu. Permisi Bu Mel, ini ada kiriman bunga untuk Ibu. Dari siapa ya? Kurang tahu Bu, tadi kurir yang antar. Oh, makasih ya. Misi Bu. Ih, sweet banget. Ada siapa tuh? Gue yakin banget, pasti dari Tristan. Tanda maafnya dia karena sering ngilang pas di Surabaya. Makanya dia kirimin bunga ke gue. Aduh, gemes banget nih yang masih fresh. Bentar ya, gue mau telepon dia coba. Halo sayang, kamu baru aja kirim aku bunga ya? Thank you so much ya, I really love it. And I'm so happy. Hah? Kamu gak kirim bunga ke aku? Terus siapa dong yang kirim? Oh, oke. Ya udah. Bye, see you. Vin, Kenapa Mel? Bukan dari Tristan ya? iya ini bukan dari Tristan. Siapa yang kirim? Jangan-jangan si Boski nih yang kirimin bunga ini ke Mel. Vin, menurut lo siapa coba yang kirimin gue bunga? Cuma dengan lihat si Comel happy nerima bunga itu aja udah bikin gue senang. Gue nggak tahu sebenarnya gue kenapa. Tapi yang jelas gue nyaman aja dengan kayak gini.
sih Rizky? Si Dinda ngapain lagi pakai ngegapin gue segala? Ntar yang ada dia bisa curiga lagi kalau bunga itu dari gue. Jangan-jangan itu si Dinda lagi. Tenang, gue pura-pura nggak tahu aja deh. Saya nggak tahu apa-apa. Maksud Pak Rizky apa ya nggak tahu apa-apa? Bagian mana aja yang sakit? Bagian perut saya, Dok. Sakitnya sampai ke punggung bawah, terus juga sampai ke paha. Baik, tunggu sebentar ya, Bu. Pak, silakan masuk. Makasih, Dok. Mana sayang? Gak apa-apa. Pak, setelah ini saya akan USG Ibu dan juga saya akan mengambil sampel darah Ibu untuk dibawa ke lab. Kenapa, Dok? Emang ada yang nggak beres ya? Soalnya kan saya cuma mah doang. Nggak apa-apa, Bu. Ada baiknya Ibu diperiksa secara mendetail agar saya yakin kalau keadaan Ibu baik-baik saja. Nggak usah, Dok, nggak apa-apa. Saya biasanya suka sakit mah, jadi udah hal biasa. Nggak perlu tes darah sama USG segala. Saya rasa nggak ada salahnya kok kalau kamu periksa lebih detail lagi. Lagian kalau emang nggak ada apa-apa ya bagus dong, buat antisipasi aja. Baik, kalau gitu saya persiapkan ya. Permisi. Ya, makasih, Dok. Gimana hasil tes swabnya, Dok? Iya, Pak. Kalau untuk keluhan asam lambung, nggak masalah. Tapi dari hasil USG dan tes darah, ternyata Ibu memiliki kista ovarium di rahimnya, Pak. Kista ovarium, Dok? Iya, Pak. Sebenarnya dari keluhan awal, saya udah menjurus ke sana. Dan ternyata setelah lihat hasilnya emang benar. Dan dari hasil USG dan tes darah, bisa juga terlihat, Pak, kalau kistanya berjumlah 2. Maaf, Pak, kalau boleh saya tahu, apakah Bapak dan Ibu sudah memiliki anak? Dengan adanya kista ini, sepertinya Bapak dan Ibu harus ekstra bekerja keras untuk memiliki momongan. Sebetulnya, Dok, saya sama Putri belum menikah. Tapi dalam waktu dekat ini kita memang berencana untuk tunangan. Iya, Pak.
Iya sus, gimana ya hasil tes DNA saya sama anak saya kira-kira kapan selesainya? Untuk tes DNA hasilnya bisa sekitar 1 sampai 2 minggu, Bu. Lama sekali ya sus, emang nggak bisa dicepetin? Untuk pemeriksaan DNA memang lama, Bu, karena tahap pemeriksaannya cukup banyak. Makasih. Untuk slip pembayarannya? Iya sus. Kenapa hasilnya lama sekali ya keluarnya? Aku kan nggak mungkin bisa tenang sebelum hasil tesnya keluar. Permisi, Sus. Oh ya? Majikan saya yang tadi barusan keluar, pergi kemana ya, Sus? Ibu-ibu yang barusan? Sepertinya ke kasir. Saya pikir tadi ngambil hasil tes labnya. Kalau mau ambil hasil tes DNA gitu, hasilnya kira-kira berapa lama baru bisa keluar, Sus? Yang pasti tes DNA itu tidak bisa diburu-buru, Pak. Tadi saya sudah sampaikan ke ibunya soal ini. Oh, oke. Baiklah. Terima kasih, Sus ya. Dari hasil USG dan tes darah, ternyata ibu memiliki kista ovarium di rahimnya, Pak. Dengan adanya kista ini, sepertinya bapak dan ibu harus ekstra bekerja keras untuk memiliki momongan. Gimana caranya saya kasih tahu ke Putri soal ini? Dia pasti sedih kalau sampai tahu kenyataan soal ini. Apalagi kita berdua baru aja merencanakan soal bertunangan. Maaf sus. Oh ya, baik Bu. Saya cek sebentar ya Bu, boleh ditunggu. Iya makasih. Gimana caranya ya supaya tes DNA aku dan Putri itu bisa cepat keluarnya? Aku harus buktiin kalau omongan Suster Wati itu nggak benar. Aku yakin Putri itu anak kandungku. Ini Ibu Nawang. Oh ya, makasih ya. Sama-sama Ibu. Pangeran? Ibu, maaf Bu. Untung aja amplopnya gak ketuker. Kalau ibu sampai lihat hasil USG-nya Putri, dia pasti bakalan shock banget. Untung aja amplopnya nggak ketukar. Soalnya sama persis sama punya Pangeran. Aku nggak mau Pangeran tuh sampai tahu kalau aku habis tes DNA. Ibu nggak boleh tahu kalau Putri ada di sini. Semoga aja ibu nggak masuk ke IGD. Saya belum siap kasih tahu Putri soal kistanya. Apalagi kalau harus kasih tahu ke ibu soal ini. Pangeran kok lama banget ya ketemu dokternya. Apa dia sekalian nebus obat ya di apotek, makanya lama. Gue nggak betah banget lagi tiduran di sini. Kan pulang. Gue ke apotek aja deh. Siapa tahu emang Pangeran di sana. Gue emang biasa sih sakit mah. Tapi kok nggak pernah sesakit ini ya?
Bu, ibu ngapain di sini? Apa ibu baik-baik aja? Enggak, ibu baik-baik aja kok. Ini ibu baru tadi besuk temennya ibu sakit. Kalau ibu emang cuma jenguk temannya aja, kenapa ibu bawa-bawa amplop logo rumah sakit? Ibu tadi habis beli obat buat stok di rumah. Terus ini baru bayar tadi di kasir. Ibu mau ke farmasi ngambil. Kamu sendiri habis nebus obat? Iya betul Bu. Tadi saya habis check up rutin aja seperti biasa. Pangeran, kamu kesini nggak sama Putri kan? Oh, enggak kok Bu. Saya kesini sendirian. Putri masih ada di kantor. Oh iya. Ibu minta tolong sama kamu ya Pangeran. Tolong jangan kasih tahu Putri kalau kamu ketemu ibu di rumah sakit. Karena kan setelah Putri tahu ibu kena asam lambung, Putri itu jadi overprotective ke ibu. Takutnya kalau Putri tahu ibu ke rumah sakit, nanti dia mikir ibu tuh sakit dan jadi khawatir. Tolong ya Pangeran. Tolong jangan kasih tahu Putri kalau kamu ketemu ibu di rumah sakit. Karena kan setelah Putri tahu ibu kena asam lambung, Putri itu jadi overprotective ke ibu. Takutnya kalau Putri tahu ibu ke rumah sakit, nanti dia mikir ibu tuh sakit dan jadi khawatir. Tolong ya Pangeran. Saya paham Bu. Ya udah kalau gitu, ibu permisi ya. Hati-hati ya Bu. Iya. Pangeran di mana ya? Di apotek dia nggak ada. Masa iya sih masih ngobrol sama dokter? Semoga Pangeran benar gak akan cerita ke Putri kalau dia ketemu aku di sini. Kalau sampai dia bilang ke Putri, aku nggak tahu harus jelasin apa. Silakan Bu. Iya. Makasih ya Salim. Ya.